Baik, kita akan bahas masih tentang masalah sihir. Saya ambilkan dari kitab Al-Isyarat Al-Mufidah Syarhul Bidayah fi Ilmi Al-Aqidah yang ditulis oleh dosen kami Samahatul Syekh Wahid Ibn Abdissalam Bali hafidhahullah. Ya, ditulis oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali, salah seorang ulama besar di Mesir dan termasuk pakar ruqyah internasional ya. Nah, beliau hafidhahullah taala, beliau menyatakan, "Idza kana hunaka sihrun fa kaifa tu'alijuhu?" Kalau memang dipastikan di sana ada sihir, bagaimana cara mengobatinya? Nah, kemarin sudah kita sampaikan sihir itu definisinya apa, bagaimana itu sihir. Nah, seandainya memang ada sihir, bagaimana cara mengobatinya? Pertama, kata Syekh, awalan ya, tahyi'atu al-jawi as-sahih, mempersiapkan suasana yang tepat. Ya, mempersiapkan suasana yang tepat. Bagaimana itu? Fataqumu bi ikhrajis suwar minal bait alladhi tu'alij fihi hatta yatasanna lil malaikati an tadkhulahu. Nah, mempersiapkan suasana yang tepat itu maksudnya adalah fataqumu bi ikhrajis surah, engkau mulai mengeluarkan gambar, bi ikhrajis suwar, mengeluarkan gambar-gambar minal bait, dari rumah, alladzi tu'aliju fihi, yang engkau hendak mengobati orang di situ ya, hatta yatasanna lil malaikati an tadkhulahu ya, sehingga memungkinkan bagi malaikat untuk memasukinya ya. Baik, an Ibnu Abbasin an Abi Talhah radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas dari Abi Talhah radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Ya, malaikat tidak akan masuk ke satu rumah yang di situ ada anjing, tidak pula di satu rumah yang di situ ada gambar makhluk bernyawa. Nah, jadi ketika misalkan ada orang ingin diruqyah ya, diobati dengan pengobatan ruqyah syar'iyyah, nah, maka pertama ruangan itu harus disterilkan dari apa? Dari gambar makhluk bernyawa. Ada foto binatang, sterilkan. Ada foto orang, sterilkan. Bapak Ibu sekalian jamaah, kita tidak sedang membahas tentang hukum foto, tidak. Ya, yang kita bahas adalah tentang menempel atau memajang gambar makhluk bernyawa. Karena malaikat tidak akan masuk di rumah yang di situ ada anjing atau ada gambar makhluk bernyawa. Ya, dan kalau kita lihat misalkan orang-orang yang apa itu namanya, pakar di bidang ini, di bidang ruqyah, adanya gambar makhluk bernyawa di tempat orang meruqyah itu mengganggu. Karena kadang jinnya juga masuk ke situ. Ya, jinnya masuk ke situ. Dan ini berbicara Syekh Wahid Abdussalam. Kita tidak sedang berbicara masalah hukum gambar apa, enggak. Beliau ada gambarnya di Facebook, beliau ada gambar beliau. Ya, ada video juga, kajian-kajian beliau ada video. Tapi yang jadi persoalan adalah memajang. Nah, karena apa? Karena malaikat tidak masuk. Dan ternyata dalam dunia ruqyah juga ini berpengaruh, karena kadang jin sembunyi di situ. Gitu ya, baik. Kemudian yang kedua, tsaniyan, ikhraju ma'al maridi min hijabin aw tamimatin wa harquha. Ya, mengeluarkan jimat yang dimiliki oleh orang yang sakit, wa harquha, dan membakarnya. Nah, karena terkadang sebagian orang yang terkena sihir atau ya terkena sihir, dia memiliki jimat. Ya kan? Memiliki jimat. Nah, seandainya dia memiliki jimat, maka ini akan mengganggu proses pengobatan dengan ruqyah. Ya, kalau orang bilang jimat ini tulisannya Arab, nah coba lihat jimat tulisannya Arab itu bacanya apa? Ya, karena tidak jarang kita jumpai jimat-jimat itu bertuliskan Arab tapi tidak jelas. Tertulis di situ ahruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus. Ada hamzah, hamzah, hamzah.
Ain, 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 zai, 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 ha. Itu apa? Itu huruf muqatta'ah itu seperti dikatakan sebagian ulama, kadang itu nama jin. Nama jin. Ya. Kemudian juga ada sebagian jimat tulisannya kitmir. Kitmir, apa itu? Kitmir. Dikatakan anjingnya Ashabul Kahfi. Apa kaitannya dengan anjingnya Ashabul Kahfi? Ya. Jadi jangan terbuai dengan tulisan Arab. Ya, jangan terbuai dengan tulisan Arab atau jimat-jimat yang lain seperti misalkan merah delima. Kalau delimanya tidak apa-apa ya. Merah delima, kemudian semar mesem ya. Kemudian apa lagi? Keris apa, Pak? Keris apa? Nogosostro. Ada Quran apa? Istanbul katanya. Itu dibaca aja nggak bisa, itu Quran apa kayak itu. Kemudian berbagai macam jimat ya. Baik jimat yang berupa benda-benda padat atau tulisan-tulisan yang tidak jelas. Itu dikeluarkan. Ya. Salisan yang ketiga, khuluwul makan min ghina aw mizmar. Ya, tempat itu tidak boleh ada seruling-seruling, tidak boleh ada nyanyian-nyanyian. Karena itu akan mengganggu. Ya, jadi ketika orang mau meruqyah jangan ada yang nyetel dangdut. Nanti justru bukan jinnya yang pergi. Ya, malah nanti jinnya tambah, apalagi ada penyanyinya juga yang stylenya nggak beres gitu kan. Nanti malah jinnya tambah, nggak jinnya pergi. Kata Syekh seperti itu. Khuluwul makan min ghina aw mizmar. Rabi'an yang ketiga, khuluwul makan min mukhalafatin syar'iyyatin. Ya, tempat itu harus steril dari penyelisihan hukum syariat. Saat kita meruqyah di satu tempat tidak boleh ada kemaksiatan di situ. Ya. Karajulin yalbasu dahaban. Contohnya seorang laki-laki memakai emas. Karena haram bagi seorang laki-laki pakai emas. Ya, tidak boleh. Kemudian awimra'atin mutabarrijah, atau seorang wanita yang tabarruj, berhias. Maksudnya tabarruj berhias itu bukan wanita apa itu namanya, bukan ini namanya berhias berarti tabarruj, enggak. Ya, ulama mengatakan tabarruj itu maknanya adalah dia itu menampakkan perhiasannya, hal-hal yang indah pada tubuhnya, yani menampakkan auratnya. Tidak pakai jilbab ya. Kemudian misalkan pakai baju cekak, pakai celana cekak, jangan sampai dia ada di ruangan itu. Ya. Atau misalkan tadi ada laki-laki pakai emas, pakai kalung emas, pakai cincin emas, tidak boleh. Ada mukhalafah syar'iyyah di tempat itu. Kemudian jamaah sekalian, yang kelima yang dipersiapkan adalah i'ta'ul marid wa alihi darsan fil aqidah bimuqtadahu tanzi'u ta'alluqa qulubihim bi ghairillahi ta'ala. Nah, memberikan pelajaran akidah kepada orang yang sakit dan keluarganya. Ya. Bimuqtadahu tanzi'u ta'alluqa qulubihim bi ghairillahi ta'ala. Yang konsekuensinya adalah melepas segala ketergantungan kepada selain Allah. Ya, dikasih pelajaran akidah. Ya. Yang dengan itu diantara konsekuensi setelah orang faham akidah, dia akan melepaskan diri dari ketergantungan kepada selain Allah. Tergantung kepada tadi misalkan jimat, tergantung kepada manusia, tergantung kepada obat, tergantung. Lepaskan itu. Beri pelajaran akidah sehingga dengan itu bisa melepaskan ketergantungan kepada selain Allah. Karena memang ruqyah itu jamaah, bahkan tidak boleh orang tergantung kepada ruqyah. Ya, tidak boleh tergantung kepada ruqyah. Ya, karena semuanya Allah yang memberi kesembuhan. Kemudian yang kelima, yang keenam, taqumu bitafriq baina tariqatika fil ilaj wa tariqati sahara wad dajjalin. Ya, kita harus membedakan antara cara pengobatanmu dengan cara pengobatan tukang sihir. Ya. Jadi artinya apa? Artinya dalam mengobati orang yang sakit itu tidak menggunakan cara-cara tukang sihir. Ya, cara-cara tukang sihir, menyembelih untuk selain Allah dan lain sebagainya, tidak.
Harus dibedakan antara pengobatan syar'i dengan pengobatan yang biasa dilakukan tukang sihir. Wa tubayyin lahum anna al-Qur'ana fi shifa' wa rahmah kama akhbarana subhanahu wa ta'ala. Dan jelaskan kepada mereka bahwa Al-Qur'an itu di situ ada obat, ya, dan ada rahmat sebagaimana yang Allah taala kabarkan kepada kita. Karena Allah azza wa jalla sendiri menyatakan dalam Quran, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, ya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu apa yang menjadi syifa, menjadi obat dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, Al-Qur'an sebagai obat ini jamaah, seperti disampaikan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, Al-Quran sebagai obat bisa sebagai obat hati, ya, dan juga bisa sebagai obat fisik, ya. Maka segala macam hal-hal yang terkait dengan hati, was-was dan lain sebagainya itu diobati lewat Al-Quranul Karim, ya. Demikian pula hal-hal penyakit sifatnya fisik, ya. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Quran, ucapan Nabi Muhammad, wa qala ar-rasulu rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang ditinggalkan, tidak dihiraukan. Nah, Imam Ibnul Qayyim membawakan gambaran tidak menghiraukan Al-Qur'an. Di antaranya yang kelima adalah tarkul istisfa bihi. Tidak mau berobat dengan menggunakan Al-Qur'an. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, berobat dengan Al-Quran merupakan salah satu cara berobat. Ya, jangan difahami Ustaz, mungkin maksudnya kalau orang kesurupan, enggak. Ya, bahkan penyakit-penyakit fisik bisa diobati dengan Al-Quranul Karim. Ya, dari mana ini? Tahu dari Allah. Dari Allah. Ini bukan tajrubah, bukan penelitian, bukan percobaan, bukan coba-coba, enggak. Ini langsung dari Allah, ya, langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya nanti pengobatan dengan Al-Quran itu luar biasa ketika memang seseorang memiliki akidah yang, keyakinan yang mantap. Ya, persoalannya kadang ada orang diobati dengan Al-Quran belum sembuh. Ya, persoalannya bukan pada Al-Qurannya, tapi pada keyakinan orang yang mengobati dan orang yang diobati, gitu loh. Seperti itu, ya. Jadi jangan misalkan, oh berarti kalau diobati dengan Quran ini berarti penyakit sihir, penyakit guna-guna. Enggak, bahkan termasuk penyakit-penyakit fisik. Ya, makanya Imam Al-Qayyim sebutkan itu. Bisa untuk obat penyakit hati seperti was-was, ya, seperti itu diobati dengan Al-Quran. Atau penyakit yang sifatnya betul-betul penyakit fisik, gitu, ya. Baik, kemudian berikutnya, sabi'an tasyakhusu al-halah, ya, tasyakhusu al-halah. Apa itu? Melakukan diagnosa, gitu, ya, kurang lebihnya melakukan diagnosa. Ya, kalau terkait dengan sihir bagaimana cara diagnosanya? Wadzalika bi'iddati as'ilatin, ya, yakni dengan melakukan beberapa pertanyaan, ya, yang diarahkan kepada orang yang sakit, likai tata'akkada min tawafuril a'rad au mu'dhamiha, agar bisa dipastikan, ya, gejala-gejala semuanya terpenuhi atau sebagian besarnya. Nah, bagaimana jamaah sekalian gejala-gejala yang dialami oleh orang yang terkena sihir? Kata Syekh Wahid, mislu, contohnya, hal tara hayawanat fil manam, apakah engkau melihat hewan-hewan dalam mimpi? Nah, ada orang terganggu, ya, ada indikasi sihir, lihat dia dalam mimpinya melihat binatang apa enggak, ular misalnya, ya, lihat ini. Jadi kalau ada badan-badan kita nggak asik, nggak enak, dibawa ke dokter asik-asik aja, normal-normal aja, sehat-sehat saja, nggak ada problem, nggak ada masalah, tapi kita merasa nggak enak, barangkali ada gangguan sihir. Lihat jenengan sok mimpi ketemu binatang apa tidak,
Ya, ketemu binatang apa tidak? Biasanya ular, ngeri kan? Ya. Hal tara manamat mufazzi'ah? Apakah engkau melihat mimpi yang seram? Mimpi yang menyeramkan, menakutkan. Ya. Kemudian hal tara ka'annaka tutarat fil manam? Apakah dalam mimpimu kamu melihat seakan-akan kamu diusir? Ya, dalam mimpi seakan-akan kita apa? Diusir. Ya. Hal tara ka'annaka sataqa'u min makanin 'alin? Apakah dalam mimpi itu kamu melihat seakan-akan akan jatuh dari tempat yang tinggi? Nah, ini kalau misalkan kita dalam mimpi seakan-akan kita ini mau jatuh dari gedung, mau jatuh dari gunung misalkan. Nah, ini ya, ini tanda dalam mimpinya. Hal tara ka'annaka tasiru fi tariqin muhish? Ya. Apakah engkau melihat kau bermimpi berjalan di jalan yang sepi? Ngimpi jalan di kuburan, ngimpi jalan di tempat yang sepi, nggak ada orang, badannya nggak enak. Ya, dibawa ke rumah sakit, ke dokter, oke, nggak ada problem. Nah, ini indikasi. Baik. Nah, adapun amma aradu al-yaqdhah, kalau tadi ini jamaah sekalian tanda-tanda indikasi dalam kondisi tidur. Ya, adapun tanda-tanda sihir dalam kondisi tersadar, hal yadhabu fi ghaibubah, pingsan tanpa sebab yang jelas. Ya. Hal yaduthu lahu tasannujat, gemetar, ya, tanpa sebab yang jelas. Nah, ini apa itu namanya, untuk memastikan jemaah ini terkena sihir apa tidak. Ya. Kemudian wa yustahabbu an tatawadda qabla al-bada' fil ilaj wa ta'muru man ma'aka bil wudu. Nah, disunahkan engkau berwudu sebelum memulai pengobatan. Demikian pula orang yang ada di sekitar situ disunahkan untuk berwudu. Tidak wajib, tapi sebelum kita mengobati kita berwudu. Ya. Nah, wa idza kanatil maridatu unsa la tabda'u fi ilajiha hatta tatahasham wa tughatti wajhaha wa tasudda 'alayha malabisaha hatta la tatakasyafa asna al-ilaj. Nah, kalau ternyata orang yang sakit itu wanita, jangan langsung diobati hingga ia berpenampilan yang sopan, menutup apa itu namanya auratnya, sehingga saat diobati itu tidak tersingkap, saat diruqyah tidak tersingkap. Ya, wala tu'alij imra'atan illa fi wujudi ahadi maharimiha. Jangan mengobati seorang wanita kecuali ada mahramnya. Ya. Jangan kita langsung ruqyah orang wanita kecuali ada mahramnya. Jangan berdua-duaan. Nanti kalau betulan dia kena jin, malah kita yang nanti kesurupan itu ya. Ya, gara-gara kita boleh kok sing diruqyah kok. Masya Allah, kita tetek bojo kayaknya gimana. Orang sukses malah. Ya. Itu. Kemudian wala tadkhulu ma'aka ahadan wala tudkhil ma'aka ahadan min ghairi maharimiha. Jangan ada seorang pun yang masuk, ya, tanpa jangan ada seorang pun yang masuk kecuali mahramnya. Wa antas Allah azza wa jalla ayyu'inaka ala ikhraj hadzal jin. Kau minta tolong kepada Allah untuk membantumu mengeluarkan jin itu. Wa ibtal hadzal sihr, ya, wa ibtali hadzal sihr, dan untuk membatalkan sihir tersebut. Nah, terus jamaah, sekarang kita akan lihat praktek meruqyah. Sebetulnya mohon dibantu mushaf Al-Quran kalau ada. Ya, nanti jenengan bisa catat. Saya coba nih buka yang Android. Ya, pertama, tadau yadaka ala ra'sil maridi idza kana rajula. Kau taruh tanganmu di atas kepala orang yang sakit kalau itu laki-laki. Maksudnya ini yang ruqyah laki-laki, taruh di atas kepalanya. Wa idza kanat imra'atan la tadha yadaka ala ra'siha. Tapi kalau ini wanita, jangan kepalamu ditaruh, jangan tanganmu ditaruh kepalanya. Gitu ya. Jadi ketika misalkan ini yang kita itu peruqyah laki-laki, yang mau diruqyah wanita, itu jangan
senene bojone kok kan. Dimek gini, jangan. Ya. Bagaimana kalau menggunakan kaos tangan? Ya, megang kepala, kalaupun menggunakan kaos tangan ini tidak apa ya, kurang ya. Semestinya tidak dilakukan. Ya, walaupun kalau berbicara tentang apakah menyentuh wanita dengan hail dengan kaos tangan itu boleh, ya. Yang dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan tidak boleh. Ya, tapi di kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan kalau ada penghalang boleh. Ala kulli hal ini ada khilaf di kalangan ulama. Ya, tapi sebaiknya jangan. Ini berbicara menyentuh tangan wanita ya dengan penghalang ya, bukan meletakkan di kepala. Makanya tadi kita sampaikan, kalau meletakkan di kepala itu khusus, biasanya itu yang letakkan di kepalanya perempuan itu suaminya. Ya, maka jangan ini bahaya ini. Jangan mengatakan Ustaz ini di mazhab Syafi'i boleh kalau pakai penghalang. Di mazhab Syafi'i berbicaranya tentang masalah pakai penghalang saat menyentuh wanita, bukan menyentuh kepala dia. Ini persoalan yang lain, persoalan yang lebih. Kemudian wa taqra'ul ayat, kau baca beberapa ayat. Pertama taqra'ul Fatihah, baca Al-Fatihah. Jadi yang pertama kali bacaan Al-Fatihah.